Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan ngomong tentang sesuatu. Saya bicara tentang sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Yaitu saya mau tegaskan lagi bahwa di dalam Tuhan itu ada mujizat. Amin. Mungkin Anda berkata, Yusuf Pak ada mujizat Pak. Gini loh ya. Pada waktu orang dapat kesulitan dalam persoalan, menanti-nantikan mujizat, menantikan Tuhan. Itu kadang-kadang setiap penantian itu ada satu titik yang namanya titik jenuh. Titik jenuh. Sorry ya, jujur ya. Titik jenuh itu yang membuat kita ini lalu bermalas-malasan untuk menanti-nantikan Tuhan. Apalagi kalau masalahnya itu sudah terlalu lama. Rasanya kayak segah gitu loh ya. Makanya orang yang punya masalah lama itu seringkali sudah imannya untuk beriman terhadap mujizat itu mulai berkurang bahkan habis. Halo? Betul ya? Saya pernah ketemu dengan seorang yang ditinggal pergi suaminya. Setahun waktu dia tinggal pergi, saya ketemu sama dia. Loh mana engkau? Aduh Pak, wis setahun enggak pulang Pak. Nangis karena setahun ditinggal pergi. Ya, lalu 4 tahun kemudian saya ketemu lagi sama dia. Saya tanya, Ci ya apa si suami wis pulang? Aduh belum Pak, karena masih 5 tahun. Ya 5 tahun kan ya, ya kita berharap Tuhan gerakan dan sebagainya. 10 tahun 5 tahun kemudian saya ketemu lagi. Ya apa suami bah muli bah ora bongko mbok ya wis kono lah. Halo. Ya, saya jadi ingat Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang punya masalah baru itu biasanya semangat untuk mengimani masalah itu dapat terselesaikan itu masih hangat. Ya, kalau masalahnya sudah lama, orang itu mulai kendor dalam berharap. Ya betul ya. Lagi ada orang sakit. Saya ketemu lagi. Ya ada satu orang sakit usianya dengan saya masih 1 tahun di bawah saya. Ya 1 tahun. Satu kali gara-garanya itu sepele. Dia punya gula tinggi tapi tidak pernah dilihat gulanya. Ya lalu dia itu main ke pantai. Di kakinya itu kena apa itu namanya batu. Ya batu ya karang mungkin ya. Lalu ada luka sedikit. Ya, lalu mulailah bengkak Bapak Ibu Saudara dan mulai tidak bisa jalan. Lalu dia berkata begini, loh kok iso sih Bu? Lah iyalah saya percaya Tuhan pasti tolong. Semangat imannya itu luar biasa. Ya 5 tahun kemudian saya ketemu lagi sama dia, sudah di kursi roda dan berkata begini, ya apa Bu? Keperkembangannya aduh wis dah urus wis katene mate ya babahno kok katene mate kok angeleran leran bener lho. Lah kenapa mesti mati? Loh hubungannya loro mbek mati ora cedek Pak. Loh, apakah orang sakit mesti mati? Yo kabeh yo ngono, Pak. Loh, ndak loh, ada mujizat loh. Yo lek barang anyar ada mujizat. Iki wis 5 tahun lho, Pak. Coba kita lihat. Saya jadi ingat orang punya masalah itu selalu semangat waktu masalahnya masih baru. Lah, saya berkata malam ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan di dalam Tuhan itu masih ada mujizat. Yang percaya tepuk tangan dulu. Yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Baik masalah itu baru maupun masalah yang lama. Coba kita lihat Yehezkiel 37. Ya, saya ngomong ya. Yehezkiel pasal 37 ini mujizat yang Tuhan janjikan kepada Israel waktu Israel sudah dalam titik jenuh menghadapi kehidupan yang rasanya mujizat itu tidak datang-datang. Mungkin di antara saudara ada juga yang mengalami ini. Sudah titik jenuh. Anda berkata ditolong karepmu gak ya wis lah. Ya sebentar, kalau saudara itu menyerah diri kepada Tuhan itu baik. Tapi jangan mulai luntur iman kita. Saya tetap tandaskan ya gereja ini adalah gereja yang mengangkat nilai tinggi di dalam Tuhan. Ada mujizat. Amin. Apa kata firman Tuhan? Yehezkiel 37 ayat 1. Yehezkiel 37 ayat yang pertama. Ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Lalu kuasa Tuhan meliputi atau menguasai Yehezkiel. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Lalu roh itu membawa Yehezkiel keluar dari tempat tinggalnya. Dia keluar dari tempat tinggalnya, dibawa ke mana Pak? Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Wah, ditempatkannya Yehezkiel itu di tengah-tengah lembah. Ini sesuatu yang unik ya saudara. Biasanya kalau orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Tuhan, itu ditempatkannya dibawa ke tempat yang tinggi. Ya, kita selalu terus berpikiran orang yang dikuasai Tuhan, dipimpin Tuhan, selalu naik dan tidak pernah turun. Akhirnya memang naik 1 tingkat lebih tinggi, tapi untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi, biasanya Tuhan juga bisa pakai atau bawa orang itu menuju ke tempat yang lebih rendah untuk sementara. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dipimpin Tuhan, merasa Tuhan beserta, kok malah ke tempat yang bawah Pak? Sebentar, Tuhan tidak pernah membawa orang pada tujuan akhirnya di bawah, tujuan akhirnya pasti di atas. Kamu akan naik dan tidak pernah turun. Kalau sempat turun, itu hanya untuk mengangkat lebih tinggi lagi. Ibu pernah main bekelan? Hah? Pernah ya? Oke. Kalau naik bekelan itu kalau bolanya itu turunnya sedikit, lalu naiknya cuma sedikit. Biasanya cicilannya enggak begitu banyak. Tek satu, ambil satu. Tek dua, coba Anda tekan itu ke bawah. Cudok, mumbul ke atas. Dapat 5. Cek. Halo? Betul ya? Saya jadi ingat kalau anak kecil-kecil main backland itu semakin ditekan, semakin banter. Lalu dibuka, mama, cek, gitu ya. Wong Jawa ngarani cecek 1, cecek 2 gitu, betul ya Bu ya? Nah coba kita lihat. Waktu Yehezkiel dibawa roh Tuhan menuju ke tempat yang rendah, Bapak Ibu Saudara. Lalu terjadilah, perhatikan, mari Pak, setelah dibawa ke lembah itu tempat yang rendah, terus... Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Terus Pak. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu. Ia melihat tulang-tulang itu. Jadi roh Tuhan memimpin Yehezkiel untuk melihat, memperhatikan tulang-tulang itu. Berkeliling-keliling dan sungguh. Berkeliling-keliling dan sungguh. Amat banyak bertaburan di lembah itu. Banyak tulang-tulang di lembah itu. Lanjut. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Bukan hanya lagi tulang yang baru, tapi tulang-tulang itu tulang yang kering. Ya. Sekarang kita lihat sejarahnya Yehezkiel. Siapa sih Pak Yehezkiel ini? Yehezkiel itu seorang nabi yang dipanggil Tuhan. Waktu dia ada di sebuah tepi sungai di daerah Babylon, namanya Sungai Kebar. Ya, Sungai Kebar atau orang sebut dengan Sungai Babylon. Sungai Babylon ini, Sungai Kebar adalah tembusan atau kanal yang dibuat oleh manusia yang menghubungkan Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Namanya Sungai Babylon. Ya, dan orang-orang Israel dalam pembuangan itu, kalau mereka kangen Yerusalem, mereka ingat Yerusalem, mereka berdoa untuk Yerusalem, selalu ada di tepi sungai itu sambil melihat ke barat, dan mereka merindukan kapan Tuhan kami ini dipulihkan dan kembali ke Yerusalem. Itu ingatan dari Sungai Babylon, Sungai Kebar. Tidak tahu lagu itu lagu rohani apa lagu tidak rohani ya, yang judulnya Di Tepian Sungai Babylon. Na 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 na. Rohani apa rohana itu ya? Setengah-setengah mungkin ya. Tapi kitab Mazmur ada juga di tepi sungai Babylon. Israel merindukan pemulihan. Nah kenapa? Begini Bapak Ibu Saudara. Israel pertama kali dibuang ke Babel itu orang Yahudi. Ya orang Yehuda, bukan Yahudi, Yehuda. Israel bagian selatan, karena apa? Israel yang bagian utara, 10 suku itu dibuang ke Asyur lebih dulu. Masih ingat kan waktu Salomo mati, ya Salomo itu meninggal, kerajaannya pecah, 12 suku yang dimulai dari suku Zebulon, ya. Dan Naftali dan semua suku yang ada di sana, mulai anak pertama namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Gad, Aser, Naftali, Isakar, Zebulun, Yusuf, dan Benyamin. Hanya 2 suku saja yang tinggal di Yerusalem, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Yang 10 semua ikut pegawainya Salomo, namanya Yerobeam. Anaknya Salomo namanya Rehabeam, cuma 2 suku yang namanya Kerajaan Yehuda. Lalu yang lain ambil kerajaan itu dan ibu kotanya ada di Samaria. Sedangkan yang ini ada di Yerusalem. Tahtanya Daud. Kemudian beberapa waktu, ratus tahun lagi, yang utara dijajah Asyur dan tidak pernah kembali. Yang selatan ini dijajah Babel, tapi sempat kembali. Yang pertama, Israel Selatan dibuang oleh Tuhan ke Babel tahun 605 sebelum Masehi. Waktu itu Raja Israel namanya Raja Yoyakim. Ya, pembuangan pertama tahun 605 diperintah oleh Raja Yoyakim. Itu yang ditawan, yang dibawa ke Babel. Orang-orang muda pintar, kaum bangsawan,
cendekiawan yang hebat-hebat akan dilatih di Babel untuk menjadi ahli-ahli kenegaraan. Ya, makanya waktu dibuang pemuda yang pertama ini, cendekiawan, di sanalah katut 4 orang pemuda hebat. Masih ingat namanya? Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego. Oke. Mereka dalam pembuangan, mereka sangat susah. Yang lain dalam penjajahan, yang lain dalam perbudakan, yang 4 ini kepilih menjadi kaum cendekiawan. Berikutnya tahun 597, 8 tahun setelah pembuangan pertama, Israel melihat lagi bukan Tuhan tolong pulang ke Yehuda. Waktu itu anaknya Yoyakim namanya Yoyakin, dia berontak ke orang Babel, bangsa Babel, dibuang lagi yang kedua. Pemuda-pemuda semua dibawa ke pembuangan, ndak dipilih yang pinter apa ndak pinter, bangsawan apa ndak, semua suku dibuang yang muda-muda. Dan salah satu orang muda itu ada satu keturunan imam, orang Lewi, namanya Yehezkiel, waktu muda. Lah Yehezkiel sudah katut di sana. Tahun 586, 9 tahun kemudian lagi, bukannya Israel ditolong Tuhan kembali ke Yerusalem, anaknya Yoyakin namanya Sedekia menjadi raja, berontak kepada orang Babel. Jadilah penawaran yang ketiga, tidak cuma orang muda, semua orang yang masih kuat, bawa semua. Cuma lansia-lansia yang ditinggal. Tuwek-tuwek iki digawa kan ngribet iki saudara ya. Mlakune wis angel, gak ono gunane, gawe itu dikerjakno. Ya, penggaweane memangan, turu ngono ya. Lansia-lansia zaman itu, lansia sekarang kan berdoa untuk anak cucunya. Halo. Zaman itu udah ada itu ya. Mereka itu ditinggal yang tua-tua. Lah, semua dibawa pada pemerintahan Raja Zedekia tahun 586, Yerusalem dibakar habis. Sejarah Israel sepertinya habis. Nah disitulah orang Israel berkata, ini sebetulnya mujizat ini ada apa enggak ya? Ya sudah kesuwen, jenuh mikiri masalah ini. Lalu mereka mulai berkata, masihkah ada pertolongan Tuhan? Sudah habis. Yang namanya raja tinggal kenangan, kerajaan Israel Yehuda juga tidak ada, Yerusalem juga sudah tidak ada lagi, bait suci juga sudah tidak ada, yang namanya kerajaan tinggal kenangan, bangsa Yahudi sudah bukan lagi satu bangsa, ya kepribadian mereka menjadi budak. Rasa-rasanya orang hidup pada zaman itu sudah tidak punya pengharapan, karepmu wis entek ya sudah terserah, masihkah ada mujizat? Makanya saya katakan ini Israel dalam sebuah titik yang disebut titik jenuh. Kalau suara Surabaya itu ngomong titik nol. Pernah dengar siaran Surabaya, radio suara Surabaya? Titik nol. Harapan itu sudah tidak ada. Nah saya berkata kepada Anda secara jujur. Saya dan Anda juga pernah loh masuk dalam satu titik yang namanya titik jenuh. Halo? Betul ya Pak ya? Kadang-kadang hamba Tuhan juga kena. Ki gereja diterusno pun ndak sih, kesel gitu rasanya ya. Ki wis danane wis rada tipis. Malah akhir-akhir finishing itu tambah banyak. Waduh, jangankan mau doa, ndelok iki wis rasanya perut rada mules-mules rada. Aduh, saya ada tamu mujizat itu. Ya. Tentunya bukan gembala Anda yang punya pikiran itu, mungkin pendeta lain. Waktu mulai, waduh, jemaat ya gitu getol, ya bantu jemaat getol melayani, jemaat getol berkorban, lama, ya sudah, yang lain sudah patah semangat, ya yang lain bisi, yang lain kok suwe gak mari-mari sih, iya aku ya gak ngerti kok suwe men gak mari-mari iki, bosen wisan. Sehingga semua orang menjadi letih lesu dan berkata, masih adakah mujizat? Sebelum saya lanjutkan khotbah ini, saya tegaskan mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Lalu pada waktu Israel menjadi jenuh, Israel punya pikiran yang tidak basi lagi mapan memikirkan persoalan mereka.
Tuhan tuh baiknya luar biasa. Bisa panggil Yehezkiel di tengah-tengah dia menjadi seorang budak, di tengah-tengah penawanan Babel, kok bisa diangkat jadi nabi, lalu dipenuhi dengan roh. Roh itu membawa Yehezkiel ke lembah, bahkan yang dilihat bukan hanya lembah, di lembah itu ada tulang, lebih parah lagi tulang-tulangnya sudah menjadi kering. Nah, ini masalah. Jadi masalah yang berkelanjutan, yang sudah sampai kepada titik jenuh, itu bukan hanya mati, tapi sudah mati, jadi tulang, tulangnya juga sudah kering. Terus Pak, apa kata Tuhan kepada Yehezkiel? Lalu ia berfirman kepadaku. Lalu Tuhan berfirman kepada Yehezkiel. Hai anak manusia. Hai Yehezkiel, hai anak manusia. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dapatkah tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali? Lihat saya. Ya. Biasanya kalau orang baru mati untuk bangkit, itu ada ceritanya. Orang Yehuda punya peninggalan cerita itu. Dulu kan ada nabi namanya Elisa. Elisa itu kan mati, lalu ditaruh di kuburan. Kuburannya tidak diopeni, sampai jeglong, sampai bolong. Diserang oleh orang Aram. Lalu mereka bawa mayat, begitu mau dikuburkan, musuh datang, dilempar itu orang mati kepada kubur Elisa. Begitu mayat kena tulang Elisa, maka mayat itu bangkit atau hidup. Itu kan baru mati. Lah untuk orang-orang GBI keluarga Allah Blessing, kalau saya ngomong, ada juga yang tidak mati grace, begitu juga ada. Ada pendengar Paulus mengajar namanya Tikikus, dia duduk di tembok, betul ya Pak ya? Dalam Kisah Para Rasul jatuh lalu mati. Pada waktu mati dibawalah kepada Paulus, lalu Paulus berkata, jadilah hidup. Ya boleh hidup lagi, kenapa? Matinya setas. Ada janda dari Sunem berkata, hei, Elia anak yang dijanjikan Tuhan diberikan kepadaku, sekarang mati. Oh mana anaknya? Lalu diberikan begitu, lalu hidup. Persoalannya anaknya itu baru mati. Zaman Yesus masih ada orang mati dibangkitkan. Walaupun sudah 4 hari dalam kubur, kan jewotoh. Balik lagi nih, sudah mati, bertahun-tahun, sudah hilang semuanya, tinggal tulangnya pun juga sudah kering. Betul ya Pak? Jawab oleh 1, 2, 3, banyak dan tidak karu-karuan. Bentuknya ini tulangnya siapa wis, tidak ngerti wis. Ya, satu kali saya ini diajak rapat keluarga, ponaan-ponaan engkong saya ngomong gini, wis gak ono sing ngopeni kan makam-makam ini, ya pala dibongkar ae, aku gak melo-melo wis karepmu. Ya aku ngopeni kon yo gak ngerti, wong aku mrono yo gak laporan kon, wis terserah. Gini lho, lek anu dibongkari kabeh terus dibakar, karepmu wis. Nurut lu oleh dibakar, gak apa-apa lek kon karep bakaran. Sang satu berkata, lo iso bangkit tadi bakar. Iso, Tuhan itu maha kuasa. Dari ndak ada jadi ada kok. Masuk abu ndak iso bangkit. Oh iso wisan. Percaya Tuhan serba bisa. Oh ngono ta? Iya. Loh kon tanggung jawab. Gak. Aku jawab tapi gak nanggung. Biaya tanggungan. Aku main jawab tok. Saya begitu ya. Halo betul ya? Ya terus apa sih ngusul? Iki lho, mangkane kon diceluk. Si antara keluarga kan kon pendeta. Kita konsultasi. Ojo. Aku paling gak seneng konsultasi. Lho apa? Konsultasi kon sing ngusul, aku sing ngatasi. Gak, kon sing ngusul dhewe atas ono dhewe. Ya. Lah, menurut itu jam 4 pagi semua jenazah ini harus sudah di atas makam. Lah terus mulai jam piro? Ada 8 jenazah yang harus di pagi-pagi ke makam. Lah terus loh, kon ro iki sapa? Ya gak ro kare belunge, Pak. Iki maco, iki kongco. Lah tekan ndi kon kok ro? Lah iku mengasale teko kono kan ono jenenge katanya ya. Saya jadi ingat ini. Lah kalau diambil dari satu liang ada namanya, kon iso ngomong maco. Lah ini lo namanya Yehezkiel melihat tulang itu sak lembah kering semua. Terus Tuhan tanya, ya apa Pak tanyanya?
apakah tulang-tulang ini tulang-tulang Ya, apakah tulang-tulang ini dapat dihidupkan kembali? dapat dihidupkan kembali? Coba kita lihat saudara. Ini Yeskiel sebagai seorang nabi loh. Dia punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Lah yang tanya Tuhan, Yeskiel, hei anak manusia, dapatkah tulang-tulang kering ini dihidupkan lagi? Yeskiel tuh mikir gini. Lek muni ndak dapat, apa yang ndak dapat bagi Tuhan? Kalau ngomong dapat, sejarah belum pernah memberikan tahu bahwa tulang-tulang yang kering bisa bangkit. Ini persoalan. Kalau masalah yang lama, apakah Tuhan sanggup memberikan mujizat? Secara pribadi kita pikir, kalau Tuhan mau kasih mujizat, harusnya kan dulu-dulu saya baru. Halo? Lagi wis telat ya. 4 hari itu menurut Maria dan Marta itu sudah lambat. Tuhan seandainya engkau datang 4 hari lalu, Lazarus tidak mati. Sekarang sudah lambat, dia sudah dimakamkan. Mana bisa dia dibangkitkan. Ini sudah expired kadaluarsa untuk lihat mujizat. Hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, bagi Tuhan tidak ada kadaluarsa. Percayalah, kapanpun Tuhan mau, pasti ada mujizat. Ada tepuk tangan dulu yang mulia buat Tuhan. Coba kita lihat jawabnya Yeskiel. Dia jawab apa Pak? Aku menjawab, ya Aku Tuhan menjawab, ya Allah, Tuhan Allah. Engkaulah yang mengetahui. Engkau saja yang tahu, aku ndak tahu itu. Api ini jawabannya. Engkau yang tahu Tuhan. Apakah artinya kalau engkau mau ya bisa. Kalau engkau ndak mau ya mana ada. Buat saya sih ndak bisa. Kalau saya ngomong ndak bisa, saya bukan orang beriman. Kalau saya ngomong bisa, yang menentukannya kan Tuhan, bukan saya. Jawabannya tepat, rohani, hebat yang berkata, aku yakin, aku percaya Tuhan. Kalau tulang ini bisa dibangkitkan, yang tahu hanya Tuhan. Amin. Manusia lain tidak mungkin tahu. Hari ini kalau tetanggamu tidak tahu, saudaramu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, anak-anak kita tidak tahu, masihkah ada mujizat? Kata Tuhan, Tuhan saja yang tahu. Kenapa? Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Coba, apa katanya? Lalu firman-Nya kepadaku. Lalu firman-Nya kepada Yeskiel. Perhatikan, firman Tuhan. Karena dia ditanya apakah bisa dihidupkan. Yeskiel berkata, hanya engkau yang tahu. Terus dia berfirman lagi. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Sekarang bernubuatlah. Wah, ini mulai praktek Yeskiel. Iman bukan lagi sebuah pelajaran. Iman bukan lagi satu doktrin. Tapi iman merupakan sebuah tindakan. Engkau percaya aku tahu? Ya aku tahu. Sekarang nuruto ku sama aku. Nubuato, omongo sama tulang-tulang kering itu. Mulai sekarang. Ya. Lalu dia diperintahkan Tuhan, ayo ngomong. Ayo bicara. Ayo ngomong. Loh ngomong apa? Lalu Tuhan pimpin. Ngomong apa Pak? Dan katakanlah kepadanya. Katakanlah kepada tulang-tulang ini. Katakanlah kepada tulang-tulang kering yang mungkin bagi manusia. Tidak mungkin lagi dapat dipulihkan. Terlalu lama, terlalu kering. Ya, terlalu sulit. Omong sama mereka. Ngomong apa Pak? Hai tulang-tulang yang kering. Hei tulang-tulang yang kering. Dengarlah firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Cukup. Ya. Jadi tulang kering itu dikasih tahu, dijak ngomong, disuruh. Hei tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Hari ini saudara mesti yakin loh, masalah-masalah yang lama itu pasti Tuhan akan tolong. Amin. Persoalannya satu, dengar firman Tuhan. Itulah tonggomu mesti ngomong, nah iso wis kau wis kesuwen iku wis lah. Bocah lah wisan wis aja dipikiri wis. Wis jarno iku wis tuwek ngono ya. Tonggomu mesti ngomong gitu. Saudara kita kalau kita tanya, ya apa? Aduh, wis bocah wis. Wis mikir sing anyar ae wis lah. Kata Yeskiel, Tuhan berfirman kepada Yeskiel, jangan dengar tetangga. Jangan dengar orang.
Hei tulang-tulang yang kering, dengar firman Tuhan. Hei jemaat yang punya masalah yang lama, belum Tuhan tolong hari ini, dengar firman, jangan dengar orang. Dengar firman, Tuhan bicara, Tuhan berkata. Ya, dengar firman. Ya, lebih dengar firman, jangan percaya kepada orang. Halo? Orang berkata tahun 2025 tahun sulit. Mulai orang mengemel, lah sungguhan kan? Ono perang, ono tsunami, harga naik dan sebagainya. Jangan dengar itu. Lebih dari itu Tuhan berkata, aku akan pelihara engkau karena engkau umat kesayanganku. Amin. Kita hidup karena percaya, bukan hidup karena kata dunia. Dengar firman. Terus dikit lagi Pak. Beginilah firman Tuhan Allah. Nah ini loh yang harus kamu dengar. Beginilah firman Tuhan. Apa katanya? Kepada tulang-tulang ini. Kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu. Aku memberikan nafas hidup kepadamu, hei tulang-tulang. Walaupun engkau sudah kering, kerontang, kasep, kadaluarsa. Ya, aku sekarang berikan apa? Nafas hidup. Nafas kehidupan, nafas. Nafas itu bahasa Ibraninya ya ruah. Bahasa Yunaninya nefes. Nefes. Ya memang nefes. Jangan semua diartikan begitu. Nafas jadi nefes. Ya bebas jadi bebes gitu ya. Ya luas jadi berapa luas. Ya. Ya mungkin ya kok ya pas. Nafas itu dalam bahasa Yunani disebut nefes. Ruah. Bahasa Jawanya ruah. Siapa orang Jawa? Yang asli Jawa enggak ada? Orang Jawa lu kok berkuburan ditanya loh, lagi sopo? Pasti ada kata, lagi ruwai Pak Jan ngono lho. Ono ruah. Ya, aku memberikan nefes, aku memberikan nafas, aku memberikan ruah, aku memberikan roh. Ya, roh. Dan roh itulah roh yang menghidupkan terus. Supaya kamu hidup supaya kembali. kamu hidup kembali. Hari ini, Pentakosta belum lama. Tuhan berikan rohnya kepada saya. Tuhan berikan roh kudus kepada kita. Bukan hanya kita berbahasa roh. Tapi lebih daripada itu. Rohnya dicurahkan kepada kita. Supaya kita hidup kembali. Tidak ada masalah yang tidak dapat terselesaikan. Tidak ada kesulitan yang tidak dapat dikerjakan dengan mujizat Tuhan. Bersama dengan roh Tuhan. Pasti kita dapat mujizat itu. Yang setuju katakan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Lanjut Pak. Begitu roh kudus dicurahkan kepada tulang-tulang yang kering itu. Terus. Aku akan memberi urat-urat padamu. Wow. Tulang yang kering dikasih urat. Terus Pak. Dan menumbuhkan daging padamu. Lalu dikasih daging. Jadi tulang yang kering itu dikasih urat. Terus ditambah daging. Terus. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Lalu dikasih kulit. Dan memberikan kamu nafas hidup. Lalu dihembusi dengan nafas kehidupan. Terus. Supaya kamu hidup kembali. Supaya kamu hidup kembali. Lanjut Pak, lanjut Pak. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Wow. Tulang kering di hadapan manusia tetap tulang kering. Tapi tulang kering di hadapan hamba Tuhan, di depan Tuhan, di depan firman Tuhan. Tulang kering itu dikasih urat. Lalu ditempeli daging. Dibungkus dengan kulit. Lalu dihembusi dengan nafas. Lanjut Pak. Dikit lagi Pak. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Ya, yang kedua setelah dengar firman Tuhan, sekarang namanya Yeskiel taat. Dia nubuat, dia ngomong. Terus Pak. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara-suara. Ada suara. Suara apa Pak? Sungguh suatu suara berderak-derak. Suara berderak-derak gembredek. Basa Jawa nih. Lah ono apa kok gembredek? Terus? Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Tulang-tulang itu ketemu dengan
pasangannya masing-masing. Kalau manusia menghidupkan pasti tidak bisa. Jangankan menghidupkan. Noto iki lho tangane sing sopo, iki sikile sing ndi. Halo betul ya? Halo betul ya? Lah iki jarinya sing sopo. Itu segerak sendiri kretek kemeretek ya. Ketemu. Lalu Pak. Sedang aku mengamat-amatinya. Lalu Yeskiel melihat, mengamat-amatinya, memperhatikan tulang-tulang bergerak itu terus. Lihat. Lihat. Urat-urat ada. Oh ada urat. Dan daging tumbuh Lalu padanya. ada daging tumbuh pada tulang-tulang itu. Kemudian kulit menutupinya. Lalu kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Durung ambaan. Mayit dikijian. Betul kan ya? Hebat tuh. Ini saja sudah mujizat. Baru tulang gerak, mujizat. Apa meneh tangan goleki tangan. Mujizat. Sikil ketemu tangan. Lalu ngomong, salah, kok ndek ngisor. Oh aku ndek ngisor yo. Ya. Terus ono jari segini. Nempel di tangan. Goblok kon duduk ndek kene, nggenmu ndek sikil. Oh aku sikil. Munggah jempolan, naik. Loh, iso toto. Lalu dibungkus dengan urat, dikasih daging, dikasih kulit. Tapi masih mayit. Terus Pak, apa ditinggal geledak sama Tuhan? Maka firman-Nya kepadaku. Maka firman-Nya kepadaku. Bernubuatlah kepada Ayo nafas sekali hidup lagi itu. bernubuatlah kepada nafas itu, kepada ruah itu, kepada roh itu. Apa katanya? Bernubuatlah hai anak manusia. Ya. Dan katakanlah kepada nafas hidup Katakanlah kepada nafas itu. Apa katanya? itu. Beginilah firman Tuhan Ya. Allah. Hai nafas hidup. Hai nafas hidup, hai roh kudus. Datanglah dari keempat penjuru angin. Datanglah dari 4 penjuru angin. Dan Dari barat, timur, selatan, utara. Nek wong Jawa ngono, gedruk lemah ping telu. Sedulur kang ono malus kang ono ing lor, kidul, etan, kulon. Mandarin apa ya? Tung nan si pe. Tung nan si pe. Betul ya? Tung itu utara, nan selatan. Tung nan selatan. Tung itu timur, betul ya? Si itu barat. Saya jadi ingat ada kota utara, Beijing. Ada kota selatan, Nanjing. Ada kota timur, Tongqing dari Tokyo. Ya, Xijing enggak ada kuburan itu gitu ya. Karena katanya orang Cungko itu, si itu mati, betul ya kok ya? Ya betul ya? Tuh ya? Tuh ya, enggak ada Xijing. Ya. Lalu kehidupan itu mulai ada di sana. Ya, roh itu datang kehidupan itu dari 4 arah. Lalu apa yang terjadi Pak? Dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Berhembuslah kepada tulang-tulang yang kering tadi itu. Terus? Supaya mereka hidup kembali. Supaya mereka hidup kembali. Lanjut. Lalu aku bernubuat seperti Aku bernubuat juga seperti yang Tuhan perintahkan. Dan nafas itu, ruah itu, roh itu masuk di dalam mereka. Dalam mereka. Terus Pak. Sehingga mereka hidup kembali. Ya. Mereka menjejakkan kakinya. Ya. Suatu tentara yang sangat besar. Wow. Hebat. Tulang yang kering itu ternyata tentara-tentara yang gagah perkasa. Terus Pak. Dikit lagi Pak. Firman-Nya kepadaku. Firman-Nya kepadaku. Hai anak manusia. Ya. Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Aduh. Israel yang tinggal sedikit. Sepertinya telah kering. Kehilangan semuanya. Identitas diri aja sudah tidak ada. Bisakah dipulihkan? Bisa. Amin. Bahkan waktu Tuhan memulihkan tulang kering ini, persis waktu Tuhan membuat manusia di rahim ibunya. Masa ono ayate Pak? Ayub 10, ayat 10. Ini terakhir. Ayub 10, ayat 10. Bagaimana manusia diciptakan dalam tulang? Ayub 10 ayat yang ke-10. Ya. Bukankah engkau yang mencurahkan aku? Kata Ayub, bukankah engkau yang mencurahkan aku? Seperti air susu. Tanya dokter-dokter, manusia itu dulu dicurahkan seperti air susu. Ya, kayak sari kedelai itu.
Terus dikapakno, Pak? Dan mengentalkan aku. Lalu dikentelno. Jadi kayak keju. Nah itu langsung dianggap selesai. Miskram, saulan. Keguguran tuh 4 minggu. Kayak ono keju sakmene. Lho iki tareke gitu kan ya. Tapi Tuhan itu enggak pernah kerja setengah-setengah. Kalau sudah jadi kayak keju, dikapakno, Pak. Lagi ono sejarahnya iki. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku. Keju itu dibungkus dengan kulit, dikasih daging. Coba Tuhan berhenti kerja, lahir lumpia iki. Belum orang. Ono keju, ono daging, dibuntel kulit, lahir. Kira-kira 4 bulan itu. Loh iki apa? Ya. Lumpia basah. Terus Pak. Serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Lalu dijalin dengan tulang itu dengan apa? Urat. Lanjut. Hidup dan kasih setia. Setelah itu dikasih hidup dan kasih setia. Kau karuniakan kepadaku. Dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Aduh. Manusia itu dijadikan kayak begitu. Lalu mati. Karena kesulitan, karena persoalan, karena peperangan. Jadilah tulang kering. Apakah Tuhan sanggup menjadikan seperti yang awal? Sanggup. Hari ini Anda pulang. Jangan ngomong masalah lama Tuhan tidak bisa tolong. Bisa. Tidak ada masalah yang kadaluarsa di hadapan Tuhan. Ya, satu dengar firman. Yang kedua taat seperti Yeskiel. Yang ketiga undanglah roh itu datang. Makanya kita sering kali nyanyi itu ya. Berhembuslah Roh Kudus. Terus di tempat ini. Lanjut. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Kalau sudah dihembusi terus pulihkanlah. Ya, di akhir zaman berhembuslah. Terus berhembuslah. Kapan? Sekarang. Saya harap Anda pulang dengan sukacita. Apapun kesulitan kita pasti akan dipulihkannya. Amin. Tuhan memberkati kita.